Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Tentunya masih di mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah pemrograman web 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktikum bagaimana membuat CAPTCA dengan PHP dan bagaimana cara pengimplementasiannya. Oke, teman-teman, di sini kita akan pendahuluan dulu ya. Apabila ada yang masih belum tahu ya apa itu CAPTCA. CAPTCA adalah suatu bentuk uji tantangan ya, tanggapan, challenge response, tes yang digunakan dalam perkomputeran ya, untuk memastikan bahwa jawaban tidak dihasilkan oleh suatu komputer atau robot. Artinya biasanya teman-teman, kalau kita mengakses suatu halaman website ya, pada saat ingin misalkan mengirim formulir atau entah itu misalkan masuk ke dalam suatu halaman website, biasanya akan ada uji tantangan ya, dengan memerintahkan kepada kita untuk memasukkan suatu nilai yang dihasilkan dari sebuah gambar, misalkan entah itu bisa berupa simbol, huruf, angka, atau kombinasi dari keduanya, atau bisa jadi sebuah hasil penjumlahan, pengurangan, ataupun operator lainnya seperti itu. Sehingga ketika misalkan itu dilakukan oleh manusia bisa saja terselesaikan. Nah, tapi kalau misalkan itu dibuat dengan robot ya, sementara ini saya tidak mungkin menyebutkan tidak bisa, tapi bisa jadi meminimalisir terjadinya autentikasi yang dilakukan oleh robot atau komputer boot seperti itu. Oke. Proses ini biasanya melibatkan suatu komputer server yang meminta seorang pengguna untuk menyelesaikan suatu uji sederhana yang dapat dihasilkan dan dinilai oleh komputer tersebut ya. Karena komputer lain tidak dapat memecahkan CAPTCA. Pengguna manapun yang dapat memberikan jawaban yang benar dianggap sebagai manusia. Artinya diharapkan teman-teman yang akan nanti menginput kode CAPTCA ini adalah seorang manusia, jadi bukan seorang robot gitu ya. Oleh sebab itu uji ini kadang disebut sebagai uji Turing balik ya, karena dikelola oleh mesin dan ditunjukkan untuk manusia. Kebalikan dari uji Turing standar yang biasanya dikelola oleh manusia dan ditunjukkan untuk suatu mesin ya. CAPTCA umumnya menggunakan huruf dan angka dari citra terdistorsi yang muncul di layar. Istilah CAPTCA berasal dari kata bahasa Inggris yaitu capture atau menangkap. Jadi sebagian besar dulunya itu CAPTCA itu istilahnya merujuk ke dalam suatu kode yang bisa angka, bisa huruf ya, yang istilahnya ditampilkan dalam bentuk citra terdistorsi ya. Artinya biasanya kalau kita lihat kode CAPTCA itu semi tidak terlihat terbaca oleh manusia lah ya. Jadi si angka dan hurufnya biasanya tidak bisa terlihat jelas oleh kita, tapi kita paham bahwa itu misalkan angka 1, bahwa itu adalah huruf A dan seterusnya gitu kan. Karena apa? Karena kalau itu begitu jelas misalkan terlihat sebagai simbol huruf atau angka ya, mungkin kalau menurut saya itu nantinya akan mudah diambil si tampilan CAPTCA tersebut, kemudian dilakukan ke pengolahan citra, nantinya dapat dipecahkan juga dengan robot kan, seperti itu. Nah, biasanya dibikin semi tidak terbaca lah ya, sehingga hanya oleh manusia itu sendiri yang dia bisa menyimpulkan bahwa itu simbol apa ya, seperti itu. Dan istilah CAPTCA itu sendiri diciptakan pada tahun 2000 oleh Louis von Ahn ya, Manuel Blum, Nicholas J. Hopper, semua dari Carnegie Mellon University, dan John Langford ya, IBM. Istilah ini adalah akronim bahasa Inggris dari Completely Automatic Public Turing Test to Tell Computer and Human Apart ya. Uji Turing publik terotomatisasi penuh untuk membedakan komputer dan manusia. Ya, intinya tadi tujuannya dari adanya CAPTCA ini adalah untuk membedakan mana inputan dari manusia dan mana inputan dari komputer, teman-teman ya. Oke,
Nah, fungsi Capta sebenarnya memang memiliki fungsi yang krusial bagi sebuah website karena kerap digunakan sebagai fitur validasi agar sistem tidak mudah dibobol oleh robot. Ya, fungsi utama Capta adalah agar website dapat mengelak dari adanya boot yang masuk ke situs tersebut. Namun untuk lebih jelasnya berikut fungsi dari Capta. Nah, di sini contoh misalkan dalam implementasinya teman-teman, Capta itu dia mencegah komentar spam di website atau blog. Ya, biasanya ketika kita melihat website ya ada komentar-komentar yang memang itu terkesan tidak tidak tertuju lah secara benar gitu ya. Misalkan fungsi Capta yang pertama adalah mencegah komentar berupa spam di website, misalkan ya spam di website atau blog ya. Kebanyakan blogger yang akrab dengan program yang mengirimkan komentar palsu. Jadi misalkan ya kita bisa lihat ya ketika mana benar-benar yang memang komentar untuk blog itu, mana yang memang spam itu. Biasanya antara artikel atau blog dengan komentarnya itu dia tidak nyambung. Misalkan blognya kita sedang membahas tentang kesehatan, tiba-tiba komentarnya misalkan malah promo misalkan produk dia lah atau apalah gitu kan. Biasanya mereka nyepam gitu kan. Biasanya untuk tujuan meningkatkan peringkat mesin pencarian dari beberapa situs, misalnya membeli saham Penny di sini. Ini disebut spam komentar misalkan ya. Tadi kata saya biasanya kan orang yang nyepam itu dia mengirimkan kok di komentar link-link misalkan untuk promosi lah ya, sehingga meningkatkan SEO-nya gitu, search engine optimization ya. Nah, dengan menggunakan Capta hanya manusia dapat memasukkan komentar di blog ya. Tidak perlu untuk membuat pengguna mendaftar sebelum mereka memasuki komentar dan tidak ada komentar sah pernah hilang seperti itu. Ya. Artinya ketika misalkan kita menginputkan komentar biasanya di blog teman-teman itu akan diberikan kode verifikasi, yaitu kita harus menginputkan kode Capta dulu untuk membedakan apakah kita robot atau misalkan memang jelas-jelas manusia. Seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman kita akan coba praktikum ya, di mana praktikumnya itu membuat form buku tamu dan Capta. Biasanya dalam sebuah website itu ada form buku tamu, di mana di form buku tamu ini kita biasanya mengizinkan untuk orang-orang yang mengunjungi website kita untuk menuliskan bisa jadi saran atau kritik dan lain sebagainya ke dalam sebuah form buku tamu ya. Nah, di sini teman-teman nanti silakan buat database dengan nama DB website ya. Kemudian buat tabel namanya tabel buku tamu. Nanti data yang diinputkan di form itu akan masuk ke dalam tabel ini. Oke, di sini saya sudah masuk ya di mana ini ya? Oh, ini maaf. Oke, saya sudah masuk di sini. Oke, di sini saya akan coba buat database namanya DB website. DB website, kemudian create ya. Oke. Setelah itu tadi apa teman-teman, kita akan membuat tabel ya. Tabel yang dibuat adalah tabel buku tamu, T buku tamu. Oke. Totalnya ada 1 2 3 4 5 6. Oke. Teman-teman bisa buat dengan cara manual satu persatu teman-teman, atau langsung dengan kita copy paste scriptnya ya, seperti ini. Kalau teman-teman punya script seperti ini sebenarnya sudah langsung bisa dijalankan. Jadi bisa satu-satu ya, kita input misalkan kolom name-nya, kemudian kolom apanya ID dan sebagainya, atau bisa langsung kita buat tabelnya langsung menjalankan di SQL-nya ya, seperti ini. Oke, kita coba sekarang teman-teman ya, kita bikin tabelnya langsung dari script SQL ini ya. Klik SQL, kemudian paste, kemudian langsung di go. Oke. Nah, ini sudah kita bisa lihat ada satu tabel yang sudah terbentuk, tabel buku tamu ya. Oke,
strukturnya ini. Jadi teman-teman ketika membuat tabel yang ada di modul itu silahkan teman-teman bisa pakai dua cara. Yang pertama bisa kita buat satu persatu ya, atau dengan cara cepat yaitu di copy SQL-nya, perintah SQL ini, kemudian kita jalankan di kolom SQL ini sehingga menghasilkan tabel. Oke, ada gambaran teman-teman? Mudah-mudahan ada gambaran ya. Jadi kita berarti sudah membuat database DB website, kemudian kita sudah membuat tabel T buku tamu. Selanjutnya apa yang akan kita buat? Yang selanjutnya yang akan kita buat adalah membuat halaman PHP. Di sini ada beberapa halaman PHP. Yang pertama ada koneksi.php. Nah, halaman koneksi.php ini adalah halaman yang wajib ketika kita akan membuat suatu aplikasi yang berhubungan dengan database ya. Oke. Koneksi.php halaman untuk mengkonfigurasi koneksi ke database. Untuk halaman koneksi.php Anda bisa menggunakan dari project sebelumnya ya. Kemudian ada halaman capta.php ya, halaman untuk membuat gambar atau kode capta. Nah, di PHP itu ada beberapa fungsi yang memungkinkan kita untuk membuat suatu image ya, teman-teman. Nah, di halaman ini nanti kita akan simpan script atau fungsi-fungsi yang kita buat untuk menampilkan sebuah gambar ya di capta.php. Kemudian yang selanjutnya ada halaman index.php, di mana di halaman index.php ini adalah halaman untuk menampilkan form buku tamu dan capta ya. Kemudian ada halaman insert.php, halaman untuk aksi simpan data buku tamu ke database serta pengaturan session capta ya. Oke, serta pengaturan session capta. Nah, yang tadi yang terlewat saya adalah ini monaco.ttf ya. Monaco.ttf itu apa? Apakah halaman atau bukan? Nah, ini adalah suatu font. Nah, untuk menampilkan citra capta yang terdistorsi tadi, kita akan menggunakan sebuah tampilan font menggunakan jenis font Monaco ya, seperti itu. Oke, nah kita bisa lihat format isi dalam foldernya. Folder project kita itu nanti ada ini, ada capta, index.php, ada insert.php, koneksi.php, kemudian monaco.ttf ya. Nah, kita coba langsung saja. Di sini saya sudah punya folder projectnya ya, dimana folder projectnya saya simpan di htdoc, namanya folder capta. Jadi teman-teman silahkan buat folder namanya folder capta ya. Kemudian di dalam folder capta yang pertama teman-teman buat yang namanya halaman koneksi.php ya. Nah, ini di sini kondeksi ya, nanti silakan koreksi oleh teman-teman, jadi direvisi, jadi bukan kondeksi tapi koneksi. Oke, koneksi, kita lihat koneksinya teman-teman seperti biasa. File koneksi itu isinya biasa ada pengaturan host, ada pengaturan user, ada pengaturan path, kemudian ada pengaturan database. Nah, di mana di database itu silakan teman-teman sesuaikan dengan database yang tadi sudah dibuat ya. Kalau saya tadi sudah buat yang namanya DB website. Oke, DB website, kemudian tabelnya T buku tamu. Oke. Nah, di sini hanya pengaturan nama database saja ya. Berarti sudah sama ya DB website, di sini sudah sama DB website. Jadi teman-teman kalau untuk bikin koneksi.php itu teman-teman nggak usah mengetikkan ulang lagi, tapi teman-teman cukup copy paste dari project sebelumnya, kemudian tinggal ubah pengaturan ininya saja ya. Kalau masih dalam satu komputer yang sama berarti tinggal nama database-nya saja ya, seperti itu. Ada gambaran teman-teman? Oke, mudah-mudahan ada gambaran. Selanjutnya setelah kita membuat halaman koneksi.php, kita akan membuat halaman capta. Nah, di halaman capta ini teman-teman kita bisa lihat di sini ada penggunaan session. Kenapa ada penggunaan session? Karena untuk menyimpan sementara data kode capta yang ditampilkan ya. Jadi untuk membuat session biasa kita akan awali dengan fungsi session start ya. Oke, kemudian di sini ada header, sebuah header dengan format gambar image/png ya. Oke. Kemudian di sini kita selanjutnya ada beri nama session dengan nama capta ya, session capta sama dengan kosong. Nah, ini inisialisasi variabel session ya, capta. Oke, kemudian di sini
Tentukan ukuran gambar. Nah, kita akan mulai membuat ukuran gambar. Ukuran gambarnya adalah 200 px. Jadi lebarnya 200 px, widthnya 200 px, height-nya 50 ya. Jadi bentuknya persegi panjang. Kemudian warna background gambar, image color allocate ya, GBR. Nah ini gambarnya warnanya ya, misalkan. Nah, kemudian di sini misalkan ada gray ya, kemudian ada black ya. Kemudian di sini menentukan font ya, menentukan font. Teman-teman silakan nanti tentukan fontnya. Misalkan Pak saya mau ganti menggunakan font yang lain, nah, tinggal teman-teman download di Google misalkan, kemudian ubah ya filenya di sini font. Kemudian membuat nomor acak dan ditampilkan pada gambar di sini. Ketika kita lihat di sini ada fungsi pengulangan for i sama dengan 0 ya. Kemudian i kurang dari sama dengan 5 ya. Nah, berarti di sini kita akan melakukan pengulangan ya. Di sini kemudian ada jumlah karakternya. Kita mau berapa karakter gitu ya. Misalkan kalau i kurang dari sama dengan 5 berapa karakter ya, ada berapa kira-kira ya, berarti ada 6 ya. Oke. Nah di sini teman-teman ada variabel nomor, kemudian random 0 sampai 9 ya, nomor sama dengan random 0,9. Fungsi random ini dia akan melakukan random, di mana rentangnya adalah nomor 0 ya, bukan kosong ya, nomor 0 sampai nomor 9 ya. Nanti akan melakukan pengacakan sekaligus dilakukan pengulangan ya, dilakukan pengulangan oleh for ini. Kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam session capta titik 0 sama dengan nomor. Artinya dia akan melakukan penggabungan. Jadi kalau pengulangan pertama 1 di randomnya, misalkan tiba-tiba pengulangan kedua jatuhnya di randomnya 7, misalkan jadi 1, 7 sampai nanti habis pengulangan ini teman-teman ya, sampai habis pengulangan ini. Oke, sudut sama dengan ran min 25,25 ya. Ya ini posisi, berarti posisi apa istilahnya, posisi tata letak angkanya gitu ya, sehingga nanti terlihat terdistorsi lah seperti itu. Nah sampai nanti di sini image ttf text, artinya kita memasukkan gambar, memasukkan angka ke dalam gambar. Kemudian di sini ada efek shadow ya, kita memberikan tampilan, ada bayangan lah ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk membuat gambar ya, image PNG GBR, image destroy GBR ya, seperti itu. Jadi image PNG GBR berarti kita akan membuat suatu gambar dengan format PNG. Pengaturannya pengaturan dari variabel GBR ini ya. Ini tadi mulai dari pembentukan karakter 6 digit yang dilakukan pengulangan sampai ke tampilan teks ke dalam gambar, sampai ada efek shadow-nya. Kemudian image destroy, artinya image yang ada pada temporary dihancurkan lah, seperti itu, hingga tampil di halaman kita image yang sudah terlihat jadi. Oke, yang selanjutnya kita coba teman-teman. Nah di sini saya sudah punya ada capta ya. Nanti teman-teman silahkan buat kode captanya ya. Oke, kita akan coba teman-teman, kita akan coba cek captanya seperti apa. Localhost cap. Nah, tadi saya akan panggil langsung capta ya, capta.php. Capta. Bentar.
ini CAPTCHA. Oke, kita lihat errornya apa ya, kenapa kok nggak tampil, harusnya tampil ya. Nah, ada sebagian besar, ini kebetulan saya sedang upgrade PHP-nya. Jadi ada beberapa, biasanya kendalanya di sini teman-teman ya. Kalau yang nggak tampil biasanya kendalanya di sini. Jadi ada beberapa versi yang memang mengharuskan kita format penggunaan untuk pengalamatan filenya itu berbeda. Ya. Nah, jadi berarti kalau yang di versi PHP saya dia tidak support dengan contoh itu. Ya, contoh pengalamatan itu. Nanti silakan teman-teman, kalau yang memang tampil berarti udah ya, nggak usah diubah lagi kodenya. Tapi kalau misalkan yang belum tampil, nanti silakan ini samakan dengan yang punya saya sekarang ya. Oke. Oke, contohnya misalkan seperti ini teman-teman ya. Ini kalau yang di versi PHP teman-teman dengan seperti ini sudah tampil, itu silahkan nggak usah diubah. Tapi kalau misalkan yang belum tampil, silahkan ubah seperti ini. Nah, silakan ubah seperti ini. Silakan ubah seperti ini ya. Kita simpan, kita coba jalankan kembali, refresh. Oh, ini tampil ya teman-teman, sekarang tampil. Nah ini, nah tadi seperti yang saya bilang teman-teman, tampilan digitnya ada 6 digit karena dia pengulangan nilai awalnya dari 0. Nah ini pengulangan awalnya dari 0 ya, sampai batas pengulangannya adalah 5. Berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 6 digit seperti itu. Kalau misalkan saya pengennya ada 10 digit Pak, boleh tinggal ubah ininya menjadi 10 atau 11 lah, maaf bukan 10 ya, berarti 11 ini ya. Kita coba. Nah, ini contohnya kalau 11. Tapi biasanya kepanjangan ya kalau misalkan 11 kayak gini. Orang akan malas lah ngisinya ya. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, berarti tampilan gambar CAPTCHA-nya sudah bisa tampil teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa ubah-ubah nih pengaturan-pengaturan untuk warna dan lain sebagainya macamnya di sini ya, dengan menggunakan kode-kode RGB lah ataupun kode-kode warna. Oke, selanjutnya, nah ini terlihat teman-teman ya, ada kalau saya perbesar itu ada tampilan shadow. Nah, tadi ini pengaturan shadownya itu di sini, efek shadow ya, sini. Oke. Nah, cuma kita tidak akan istilahnya membahas lebih detail tentang fungsi-fungsi ini teman-teman ya. Kita akan membahas tentang konsep secara keseluruhannya. Oke, berarti kita sudah berhasil membuat kode CAPTCHA nih gitu ya. Nah, yang selanjutnya apa yang harus kita buat? Nah, yang harus kita buat adalah membuat halaman index.php, di mana di halaman index ini nanti akan ada yang namanya form, ya. Di mana tampilan form ini seperti biasa, ini ada HTML, ya, ada head, title, kemudian ada body, kemudian ada form, ya. Form di sini menggunakan metode post, actionnya adalah insert, kemudian di sini ada menggunakan format tabel, di mana di tabelnya ini ada 2 kolom, ya. Kolom yang pertama untuk pelabelan, ya. Kolom yang kedua untuk input, ya. Misalkan contoh untuk baris yang pertama adalah ada kolom input nama, baris yang kedua ada email, baris yang ketiga ada pesan, ya, untuk menunjukkan pesannya apa. Kemudian ada untuk kode CAPTCHA-nya, ya, gambarnya, ya. Di sini terlihat ada tag img src captcha.php. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah baris untuk memasukkan kode CAPTCHA yang ada di atasnya. Kemudian yang terakhir adalah baris untuk menampilkan tombol reset dan submit.
Nah, kita bisa fokus di sini teman-teman pada baris untuk menampilkan gambar capta itu kita membuat tag img src sama dengan capta.php. Kalau biasanya kita memasukkan src-nya adalah gambar .jpg, .png, kalau sekarang kita membuat gambarnya dari halaman PHP ya. Karena apa? Karena halamannya supaya dinamis. Jadi setiap waktu ketika di refresh itu beda-beda kode captanya berubah. Tapi kan kalau kita pakainya .jpg atau .png, dia gambarnya akan tetap. Ya, berarti kode keamanannya nanti akan sama terus-menerus. Nah, makanya kita buat gambarnya itu dengan menggunakan script yang sifatnya dinamis, yaitu menggunakan PHP seperti itu. Width-nya 100%, makanya dia nanti akan menyesuaikan. Ya. Oke. Di sini saya sudah punya teman-teman ya halaman index.php seperti ini ya. Kita akan coba jalankan. Berarti langsung saja capta. Nah, ini terlalu kebesaran. Nah, tampilannya seperti ini. Ini saya 100%. Berarti sudah tampil ada kolom nama, ada kolom email, kemudian ada kolom pesan ya. Kemudian ada gambar, tampilan gambar untuk menampilkan kode capta. Kemudian ada input untuk memasukkan kode capta ini ya, seperti ini. Ketika saya refresh teman-teman, ini kodenya berubah kembali ya. Saya refresh lagi, ini berubah. Karena apa? Karena ada session ya, karena ada session, kemudian ada random ya. Nah, pada saat saya refresh, ini dia akan menyimpan ke dalam session capta tadi. Jadi dimanapun saya nanti merequest data tersebut akan disimpan di dalam variabel session seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya teman-teman, ketika kita sudah selesai dengan tampilan index.php, selanjutnya kita akan membuat insert.php. Halaman insert ini adalah halaman aksi, jadi tidak ada tag HTML ya. Yang ada adalah kebanyakan perintah untuk mengeksekusi query seperti itu. Nah, ketika misalkan kita lihat di sini, saya akan menjelaskan beberapa baris scriptnya. Yang pertama ada session start ya. Di dalam insert.php, kenapa ada session start lagi? Karena di sini kita akan mengakses ya, karena kita akan mengakses variabel capta yang tadi ada di gambar capta.php. Ya, jadi makanya kita pakai session start lagi. Session start kemudian include connection.php. Nah, kenapa kita mengincludekan connection.php? Karena kita akan menjalankan query ya. Nah, kemudian di sini ada validasi, cek apakah data session capta sesuai dengan kode yang diinputkan. Pada saat kita menginputkan kode yang ada di sini 9333304, maka pada saat disimpan dia akan melakukan perbandingan. Apakah isian ini sama dengan yang ada di capta atau tidak ya. Nah, apakah isian itu sama dengan yang ada di session capta ini atau tidak ya. Kita bisa tahu bahwa di halaman capta ada session ya, ada variabel session capta yang isinya dihasilkan dari random nilai nomor yang dilakukan looping sebanyak 6 karakter ya, dibandingkan dengan yang kita inputkan. Jadi tampilan gambar ini, tampilan gambar ini akan dibandingkan dengan inputan yang kita masukkan. Apakah sama atau berbeda? Ya. Apakah sama atau berbeda? Oke. Nah, kita kembali lagi di modul ya. Berarti kan ada session ya. Apabila ternyata misalkan di sini if session capta tidak sama dengan, nah apakah capta tidak sama dengan capta yang ada di session dengan yang kita inputkan sama atau tidak? Di sini tidak sama dengan. Berarti kalau tidak sama dengan berarti ada yang salah nih gitu ya. Makanya di sini jalankan script pop up ya dari JavaScript, yaitu perintah kode capta salah. Kemudian diarahkan window.location, maka diarahkan ke halaman index.php untuk kita disuruh mengisi kembali. Atau sebaliknya, kalau ternyata kondisi yang pertama tidak sesuai, maka akan dijalankan dengan kondisi kedua else. Berarti kode capta yang ada di session dengan di post sama
Ya, berarti jalankan query insert data pada tabel T buku tamu. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan data hasil dari inputan kita pada tabel T buku tamu. Ya, simpan sama dengan MySQL query koneksi insert into tabel buku tamu, ID, tanggal, jam, nama, email, pesan, kemudian value-nya apa saja. Ada null, ada current date. Null itu berarti kita karena pakainya auto increment, ya, berarti dinulkan saja. Current date berarti kita menginputkan tanggal otomatis berdasarkan tanggal hari ini. Current time berarti sama, kita menginputkan waktu otomatis juga. Kemudian juga di sini ada pos nama, pos email, pos pesan. Kita menginputkan dari form buku tamu ini, nama, email, pesan. Seperti itu. Ya. Nah, jika berhasil, artinya query-nya berhasil, maka tampilkan pesan alert data berhasil disimpan, kemudian diarahkan lagi ke indeks. Sebaliknya kalau ternyata gagal menyimpan, entah itu ada error atau apapun, itu akan menampilkan pesan alert data gagal disimpan. Window location sama dengan index.php. Oke, kita coba sekarang teman-teman ya. Saya sudah punya scriptnya. Di sini ada insert.php, ya seperti ini. Oke, kita akan coba dari awal ya, index.php. Di sini kita akan mengisi nama Cepi Rahmat Hidayat, ranpik14@gmail.com. Pesannya misalkan tes ya. Kemudian masukkan kode captanya 174593. Tapi saya akan salahkan dulu ya. Ini validasinya benar nggak? Misalkan 12. Ini bla bla bla. Kemudian saya simpan. Nah, kode captcha salah. Artinya kode captcha yang ada di session atau di gambar tidak sama dengan yang saya inputkan di kolom input. Oke. Nah, saya akan coba lagi. Cepi Rahmat Hidayat, email ranpik14. Kemudian pesannya tes. Kemudian 634359. Saya simpan. Data berhasil disimpan. Nah, kita bisa cek ada nggak datanya di sini. Oh, datanya ada. Ya. Oke, teman-teman, ada gambaran ya. Mudah-mudahan ada gambaran teman-teman di praktikum captcha ini ya. Oke. Nanti silakan kalau ada yang error ataupun tidak jalan, teman-teman. Tadi salah satu ada yang memang harus diperbaiki. Kalau yang memang versinya tidak mendukung format penulisan yang ada di modul, maka ganti dengan tadi yang ada di sesi saya yang saya coba jalankan ya, atau coba saya betulkan tadi. Oke, mungkin sampai sini saja dulu teman-teman. Barangkali ada yang ditanyakan, nanti silakan boleh via WA ataupun yang lainnya, atau nanti datang ke saya di kampus. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.